Kembali lagi di channel Ayah Kenzi. Kali ini saya punya laptop HP 14S CF0044TX ya. Di sini ini ada dua grafik. Oke, sudah terlihat ya speknya ya. Nah, di sini saya memakai web HP resmi ya. Jadi sesuai sama dikeluarkan HP. Jadi saya akan membahasnya dan bagaimana enak tidaknya pakai ini generasi 8 Core i5. Oke. Kalau dari segi penampilan seperti ini. Tuh. Pada umumnya HP-HP seperti ini. Oke. Oke. Nah, di sini ini sudah upgradean. Jadi secara RAM sama hard disk ini sudah diganti. Jadi nanti asli sama bawaan pabriknya nanti juga saya bahas ya. Oke. Coba kita nyalakan aja ya. Makanya saya bahasnya sambil menerangkan website aslinya. Oke. Ya sudah ya. Ini ada produk number ya. Produk number itu mungkin full dikeluarkan dengan produk number itu. Coba kita lihat yang di bawah ya, ada tidak 4PC. Kita cekkan dulu ya. 4PC. Oh iya, 57PA ini ada. Jadi produknya itu sudah terdaftar semua. Ini ya 4PC ini ya 4PC 57PA sama seperti yang di desktop. Oke. Kalau serial number yang tidak ada ya. Oke. Jadi tampilannya kurang lebih seperti ini dari bawah ya. Ya bagus ini kok, enak. Saya suka HP yang bukan build up, tapi kalau build up saya mau karena peritilan kayak misalkan apa-apa kalau nggak ada itu harus cari lelangan. Kalau ini kalau misalkan ganti masih ada spare part barunya, tapi jarang sih yang rusak kayak gini nih. Kalau ini tangguh, menurut pribadi saya ini tangguh dengan motherboardnya. Saya suka dan performanya juga, tapi tidak semuanya. Coba dicek aja kalau kamu mau beli ya. Karena apa, saya sesuai dengan unit yang ada seperti itu. Nah, semisal anda mau beli ya coba dicek ulang ya. Kemudian di sini ada mikroprosesor. Jadi saya pakai ini ya. Saya masukkan di sini. Jadi ini mikroprosesornya itu speknya Intel Core i5 8250U. Coba kita cek hasilnya ya. Oke. Diak. Cepet ini soalnya SSD sudah RAM-nya sudah 8 ini. Sama ya. i5 8250U. Nah, ini 1,60 untuk gigahertznya. Prosesornya bisa up to ke 3,4 katanya. Dengan turbo bus teknologi 6MP cache 4 cores. Oke. Nah, memorinya sendiri itu 4 GB DDR4 2400 SD RAM. Nah, tapi kalau ini sudah di-upgrade jadi 8 GB byte nih.
8192 MB RAM. Oke. Ini. Nah, ini kayak di tampilan layar itu slotnya ada 1 RAM-nya. Jadi bukan ditambahin tapi diganti. Jadi 4 bukan 4, jadi yang 4 ditaruh, jadi dimasukkan 8 giganya atau 16 kalau pengen lebih kenceng lagi. Nah, kemudian harddisknya itu ini aslinya pakai apa namanya itu, harddisk biasa ya. Nah, kalau ini sudah diganti pakai SSD. Nah, ini SSD nya itu 256 GB. Kenapa tinggal segini kan, karena kepotong ini dan lain sebagainya. Oke, sebetulnya bisa ini dia, sudah biarin aja. Oke, kemudian itu grafik ya. Ini kan grafiknya itu ini ada rendernya ini. Nah, ini rendernya itu double VGA nya itu pakai AMD Radeon R7 M440 ya. Itu totalnya 2 GB. Jadi ada tambahan grafik, ada 2 GB nya pakai AMD Radeon sesuai sama ini. Oke. Nah, kalau misalkan ada yang tanya, misal Bang, ini kalau dipakai buat Corel atau Photoshop enak tidak? Lah itu hati-hati. Soalnya kalau yang profesional nggak kira beli yang kayak gini. Soalnya nanti katanya itu yang saya sering jumpa itu, misalkan warnanya hijau di editing, ketika di print bukan hijau yang diinginkan. Nah, katanya seperti itulah, itu bisa dicek lagi ya kalau beli ya. Oke. Kemudian di sini ada displaynya itu 14 inch. Ini diameternya 14 inch. Diagonal HD, SVA, Breakthrough, Micro LED, LED backlit dengan apa namanya itu, resolusi 1366x768, sudah lumayan. Nah, keyboardnya itu full size Island style keyboard. Nah, jadi oke. Pointing device atau kursornya ini pakai touch switch multi touch gesture support. Nah, jadi sudah lumayan. Nah, ini ketika saya gerakkan itu gesturnya sudah mengikuti, nggak lambat ya, karena speknya juga bagus. WiFi pakai 802.11bgn. Oke, kemudian di sini ada expansion slot. Nah, slot-slot itu banyak sebetulnya di sini nih. Nah, ini kalau yang di layar Anda ya, itu ada satu multi format SD. Jarang pakai SD sudah sekarang kan micro semua toh. Nah, kayak gitu. Kalau ini bukan cas semua, ini kacanya yang sering digunakan di sini semua. Nah, itu tuh external port itu ada satu USB, kemudian 3.1 USB tipe C. Oh, yang tipe C itu sini. Nah, di sini. Nah, ini tipe C nih, USB tipe C ya. Kemudian 2 USB 3.1 lah, ini 2 USB 3.1, kemudian HDMI, kemudian ada RJ45 atau LAN card, headphone itu di sini, headset ya, atau mikrofon combo di sini. Nah, ini oke. Kemudian wax itu bobotnya itu start dari 1,43 kilo ya.
Kemudian di sini power supply tipe itu 65 watt AC power adapter casnya. Kemudian baterainya itu 3 sel 41W Lion. Webcamnya itu standar HP True Vision HD kamera. Kemudian speakernya itu dual speaker di sini sama di sini, cuman dibikin lurus seperti ini. Oke. Kalau Windowsnya sendiri kalian di sini itu Windows 10 Home Single Language 64. Nah, kalau yang lain-lain ini kenapa tidak ada? Karena ini sudah tidak original. Harddisk sudah diganti SSD seperti itu. Jadi ini sendiri pakai Windows 10 64 Pro 10 Pro kalau nggak salah ini. Windows 10 Enterprise ya. Figurnya nggak ada di sini. Saya pakai 64 bit, nggak pernah saya pakai yang 32 bit karena aplikasinya nanti waduh susah semua. Kita cek kameranya seperti apa. Oh lumayan lah. Oke, speakernya juga lumayan, nanti dicek sendiri speaker dan kameranya dan wifi nya. Kemudian keyboardnya ini tidak ada backlight-nya. Oke, jadi kurang lebih seperti ini tampilannya. Oke ya. Nah ini oke, di bawah juga seperti ini. Ini kipas prosesornya di bawah sini, jadi bukan di pinggir sini. Oke, itu aja video dari saya mengenai HP CF berapa tadi, CF 0044 TX i5 Radeon generasi 8. Oke, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat berjumpa lagi di konten-konten saya berikutnya. Oke, sampai berjumpa lagi. Oke, dadah.